Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 20. Pada masa pergerakan terjadi perbedaan cara perjuangan yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Organisasi yang melakukan perjuangan secara kooperatif adalah kooperatif di sini dalam pergerakan nasional sering disebut moderat, sementara non-kooperatif sering disebut radikal. Jadi pertanyaannya organisasi yang berjuang secara kooperatif yang mana? A. Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra itu adalah organisasi yang tujuannya hanya mewujudkan Indonesia mulia, ya sederajat lah kayak orang-orang Belanda, orang-orang Eropa ketika itu. Dan azas perjuangannya adalah kooperatif atau moderat. Jadi jawabannya adalah A. Parindra. Parindra ini sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, pada tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah, di mana Partai Indonesia Raya ini merupakan fusi dari PBI, Persatuan Bangsa Indonesia, lalu ada Serikat Sumatera, Serikat Celebes, dan juga sebagian anggota Budi Utomo. Jadi terjawab soal nomor 20, opsi jawabannya adalah opsi A. Sementara untuk B sampai E kita bahas sedikit. Partai Nasional Indonesia atau PNI itu didirikan oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua Umum pada tanggal 4 Juli 1927. Dan PNI merupakan organisasi pergerakan nasional yang pada awal berdiri langsung bersifat radikal. Kenapa? Karena pergerakan PNI ini ya bisa dibilang melakukan provokator atau melakukan provokasi terhadap rakyat yang ada di Pulau Jawa ketika itu untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, di mana mereka menolak adanya kolonialisme. Karena pergerakannya dianggap membahayakan, maka itu PNI ini nanti dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang nantinya PNI itu langsung berganti menjadi Partai Indonesia ketika Insinyur Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Partai Indonesia ini atau disingkat Partindo didirikan oleh Dr. Sartono seketika setelah Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda, dan corak pergerakannya nggak jauh-jauh dari PNI, radikal, di mana bisa dibilang Partai Indonesia ini sendiri melanjutkan pergerakannya Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya Indis Partij. Indis Partij sangat terkenal ya dari dulu karena didirikan oleh 3 serangkai dokter. Yang pertama didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, lalu ada Cipto Mangunkusumo, dan ada si Dowes Dekker. Mereka dikenal dengan nama 3 serangkai, di mana tujuan pergerakannya ini adalah Indis for Indis. Maksudnya apa? Ya tanah Hindia nih ya buat orang Hindia, bukan buat orang Eropa ataupun orang Timur Jauh. Jadi dari slogannya saja sudah jelas pergerakannya ini radikal. Indis Partij sendiri didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai. Yang terkenal dari Indis Partij ini adalah surat kabarnya yang berjudul The Express, di mana di salah satu terbitannya dimuat artikelnya Ki Hajar Dewantara atau Suhardi Suryaningrat yang berjudul Al Ik een Nederlander was, atau andai saya orang Belanda dalam bahasa Indonesianya, di mana Suhardi Suryaningrat menuntut atau menyindir pemerintah Hindia Belanda yang mengajak bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ya bangsa Indonesia lah yang waktu itu dijajah untuk merayakan hari bebasnya Belanda dari penjajahan. Jadi istilahnya itu ketika Belanda lagi bersenang-senang, bergembira maksudnya, merayakan hari kemerdekaan, mereka mengajak kita bangsa terjajah untuk ikut serta bergembira. Jadi ironi lah. Sementara yang Syarikat Islam ini sebenarnya sudah dimulai sejak organisasinya masih bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi 1905, di mana pergerakannya ya di bidang perdagangan. Tujuan utamanya sebenarnya untuk menyaingi pedagang Cina yang berdagang batik di Pulau Jawa ketika itu. Namun ketika anggotanya makin banyak, salah satu anggota yang cukup vokal bernama Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto ya menganjurkan untuk merubah serikat dagang Islam itu
agar pergerakannya lebih luas lagi, tidak hanya seputar perdagangan saja, tapi memasuki dunia politik. Sejak tahun 1912, Serikat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Walaupun tidak terlepas dari tujuan pertamanya tadi, yang menyaingi pedagang Cina di Pulau Jawa, Serikat Islam pun perlahan-lahan masuk ke dunia politik, sehingga nantinya juga dianggap membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi Serikat Islam ini sebenarnya bisa disebut organisasi radikal. Kenapa disebut radikal? Karena mereka itu mulai menentang Belanda ketika pemerintah Hindia Belanda menerima begitu saja pedagang asing, terutama dari Cina, untuk bisa masuk ke Pulau Jawa dan berdagang di Pulau Jawa. Jadi untuk nomor 20 jawabannya adalah opsi A.